Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi transenden, di mana materi ini merupakan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Meza Silvana MT. PPT ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Dinalti Funisa, dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Baiklah, langsung saja kita masuk ke fungsi logaritma alami. Perhatikan pada gambar berikut. dx dalam kurung x pangkat 2 per 2 sama dengan x pangkat 1 dikali dx dalam kurung x sama dengan x pangkat 0 dikali dx tidak diketahui sama dengan x min 1 dikali dx dikurang 1 per x sama dengan x pangkat min 2 dikali dx dalam kurung min x pangkat min 2 per 2 sama dengan x pangkat min 3. Nah, dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa adanya kesenjangan dari turunan, yaitu tidak diketahuinya nilai dari ini, dx dalam kurung tanda tanya. Nah, dari gambar di atas, adakah fungsi yang turunannya adalah 1 per x atau adakah anti turunan dari integral 1 per x dx? Maka untuk mengatasi kesenjangan dari turunan di atas, kita dapat menggunakan fungsi logaritma alami. Logaritma alami itu dinyatakan oleh in. In x sama dengan integral x mendekati 1 per t dt. Dengan kondisi x itu besar dari 0, dengan daerah asalnya adalah himpunan dari bilangan real positif. Maka dapat diartikan fungsi logaritma alami adalah sebuah fungsi akumulasi karena fungsi ini mengakumulasikan luas di bawah kurva Y sama dengan 1 per T. Dari gambar ini, jika X besar dari 1, kemudian in X-nya sama dengan luas R, nah, di sini dikatakan bahwa fungsi ini mengakumulasikan luas di bawah kurva Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 terletak di sini, maka luasnya berada di sini. Selanjutnya, turunan fungsi logaritma alami. Pada teorema dasar kalkulus pertama, kita mempunyai rumus dx integral 1x, 1 per t, dt sama dengan dx, in x sama dengan 1 per x, dengan kondisi x besar dari 0. Ini dapat kita kombinasikan dengan aturan rantai, sehingga didapat rumus dx in u sama dengan 1 per u dx u. Nah, di sini ada contoh. Carilah nilai dari dx in akar x. Nah, dapat kita selesaikan. Kita misalkan u sama dengan akar x sama dengan x pangkat setengah. Maka dx in akar x sama dengan 1 per x pangkat setengah dikali dx x pangkat setengah sama dengan 1 per x pangkat setengah dikali 1 per 2 x minus setengah, maka kita dapat hasilnya 1 per 2x. Selanjutnya, sifat-sifat logaritma alami. Pada teorema A, jika A dan B merupakan bilangan positif dan R sebuah bilangan rasional, maka didapatkan 4 sifat ini, di mana in I sama dengan 0, in A per B sama dengan in A dikurang in B, in AB sama dengan in A ditambah in B. Dan yang terakhir, in X kuadrat sama dengan R in X. Selanjutnya, diferensiasi logaritmik. Diferensiasi logaritmik ini digunakan untuk mendefinisikan ekspresi yang melibatkan hasil bagi, kali, atau pemangkatan. Nah, ini seringkali dapat dikurangi dengan menerapkan fungsi logaritma dan menggunakan sifat-sifatnya. Metode penyelesaian ini disebut dengan diferensiasi logaritmik. Kemudian, grafik logaritma alami. Daerah asal in X terdiri dari himpunan bilangan real yang positif, sehingga grafiknya akan berada di setengah bidang kanan. Begitupun jika kondisi X-nya besar dari 0. Selanjutnya, fungsi inverse dan turunannya. Sebuah fungsi f
mengambil suatu nilai X dari daerah asalnya yaitu D dan memadankannya dengan sebuah nilai Y dari daerah asalnya yaitu R. Nah, kita dapat membalikkan nilai untuk nilai Y dalam R yang diberikan. Maka, kita dapat secara pasti mengembalikan dan mendapatkan nilai X di mana dia berasal. Fungsi ini akan mengambil nilai Y dan memadankannya dengan nilai X. Nah, inilah yang disebut dengan inverse. Salah satu kriteria untuk mengetahui apakah sebuah fungsi f inverse atau tidak, yaitu dengan fungsi satu-satu. Maksudnya yaitu, nah di sini kita diberikan sebuah teorema fungsi inverse, dimisalkan f terdiferensiasikan dan monoton murni pada interval I. Jika f aksen x tidak sama dengan 0 di suatu x tertentu dalam I, maka f inverse dapat didiferensiasikan di titik yang berpadanan dengan Y sama dengan fx dalam daerah hasil F. Dan f inverse aksen Y sama dengan 1 per f aksen X. Maka dapat disimpulkan dari teorema B ini seringkali dituliskan dengan lambang sebagai berikut, seperti ini. dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Selanjutnya, fungsi eksponen alami. Inverse in disebut dengan fungsi eksponen alami dan dinyatakan dengan exp, sehingga x sama dengan expy panah y sama dengan in x, sehingga diperoleh exp dalam kurung in x sama dengan x jika x kondisinya besar dari 0. Kemudian exp in y sama dengan y, ini berlaku untuk semua nilai y. Selanjutnya, sifat-sifat fungsi eksponen. Huruf E dapat menyatakan sebuah bilangan real positif unik sehingga E sama dengan 1. Maka kita bisa ketahui bahwa sifat-sifat dari fungsi eksponen yang pertama adalah E in x sama dengan x berlaku untuk x besar dari 0. In E pangkat y sama dengan y untuk semua nilai y. Ini sifat-sifat. Selanjutnya, hukum Newton tentang pendinginan. Hukum ini mengatakan bahwa laju sebuah benda akan mendingin atau memanas berbanding lurus dengan selisih suhu di antara benda tersebut dengan medium di sekelilingnya. Hukum Newton tentang pendinginan ini didapat dy per dt sama dengan k dalam kurung t dikurang t1. Selanjutnya, aproksimasi untuk persamaan diferensial. Nah, pada aproksimasi ini kita akan mengenal dengan algoritma metode Euler untuk menyelesaikan permasalahan untuk aproksimasi ini. Algoritmanya yang pertama yaitu untuk mengaproksimasikan penyelesaian persamaan diferensiasi y aksen x sama dengan fx, y dengan syarat awalnya y x0 sama dengan y0. Jadi nilai dari x0 sama dengan y0. Kemudian pilih ukuran langkah variabel H. Kemudian, ulangi langkah tersebut secara berulang. Kemudian, untuk nilai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, tetapkan Xn sama dengan Xn kurang 1 ditambah H. Kemudian, tetapkan Yn sama dengan Yn kurang 1 ditambah H dalam kurung Xn kurang 1 ditambah Yn kurang 1. Selanjutnya, turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari rumus turunan untuk 6 fungsi trigonometri. Nah, pada fungsi inverse trigonometri, sin, cos, tan, dan sekan dapat diferensiasikan dengan sasaran dengan kita harus mencari rumus untuk turunannya. Nah, rumus untuk turunannya adalah ini. Selanjutnya, fungsi hiperbolik dan inversnya.
Fungsi sinus, kosinus, dan 4 fungsi terkait lainnya didefinisikan dalam hiperbolik sebagai berikut. Nah, perlu kita ingat bahwa fungsi trigonometri itu terkait secara erat, sehingga fungsi ini disebut dengan fungsi sekuler. Beberapa turunan dari fungsi hiperbolik, dx sin hx sama dengan cos hx, dx tan hx sama dengan secant hx, dx secant hx sama dengan min secant hx tan hx, dx cos hx sama dengan sin hx, dx cos hx sama dengan min kosekant hx, dx kosekant hx sama dengan kosekant hx kotangen hx. Baiklah, sekian hasil presentasi saya pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.